Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah majlis talim az-ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat, hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Kita khususkan untuk pengarang kitab Syekh Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, man syaraha fi hadal kitab Syekh Muhammad Ihsan bin Muhammad Dahlan, wa sahibu hadal maqam Sayyidi bin Muhammad Amin Muhammad Amin Muhammad Ali bin Ada'ud Samad Usulihi Mawburuhi Muzulku fi majmain anallah yakbirullahu wa yarhamuhu wa yurid darajatim fil jannah wa in ida alaina min barakatihim wa aswar anwari buluna fatihim fiddin wa dunya wal akhirah syairillah wa lahumul fatihah. Jemaah sekalian, kita lanjutin pengajian kita masih dalam kitab Sirajul Talibin, sarah daripada Minhajul Abidin, masih di tangga ke-6 halaman 361 sekarang, paslon lagi ya kalau nggak salah. Itu nggak nge-share sih, jadi nggak tahu sampai mana kemarin. Ya, lo nggak nge-share ya? Belum ya, makanya kayaknya 361 sekarang kayaknya paslon ya, paslon lagi ya. A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakati ulumi fid darin amin. Paslon ini suatu pasal perincian ya. Pasal artinya apa? Pasal juga bahasa Indonesia juga sih, nggak ada bahasa Indonesianya apa pasal? Ini bahasa Arab kan pasal ya. Pasal itu sub rincian gitu sebenarnya ya, dari perincian tapi disub-subin gitu ya. Summa aku luba hadhil jumlah, kemudian ya aku berkata setelah semua ini, semua pemahaman, semua jumlah di sini maksudnya zakarnaha allati zakarnaha, sesuatu yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Apa yang disebutin nama Imam Ghazali? Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Tuh bayangin tuh. Semua yang udah, ini kan jilid kedua, jilid pertama ada lagi. Semua yang udah saya omongin gitu, kata-kata dia. Ya. Tayaqqaz min raqdatika, atau ini karena pasalnya di sini bisa dikatakan dia cuma ngomong tanggal ke-6 doang. Semua. Kemudian setelah aku membicarakan semua secara keseluruhan yang telah disebut, maksudnya bab tentang tanggal ke-6 tentang apa sih? Hah? Ini kan tanggal ke-6 aja ya, nggak tahu judulnya. Ya, ini ngaji kita tanggal ke-6 dan lanjutin. Kemudian apa-apa yang aku katakan di tanggal ke-6 ini semuanya tentang apa emang? Ya, tentang apa tanggal ke-6? Ya, apa dong? Ya, membahas masalah, kalau mau diurutin kan liput tuh, tangga pertama apa, lupa dah ya, mau tangga kedua apa, tangga ketiga apa, tangga keempat, tangga kelima, sekarang tangga ke-6. Ya, saya nanya tangga ke-6 nya aja dah. Ya, kalau tangga 1, tangga 2 apa isinya nggak tahu dah ya, lupa dah. Tangga ke-6 aja. Ini apa ya? Apa yang dibicarakan Ghazali? Karena jadi ngomong gitu, semua aku lupa ada hadil jumlah. Kemudian setelah aku mengatakan semuanya, setelah membicarakan semuanya itu, semua dari pembahasan di tangga ke-6 ini, yaitu masalah ujub dan riya. Itu di tangga ke-6. Tangga ke-6 kita ngomongin ujub dan riya. Ya, itu judul tangga ke-6. Ya. Ini dan ngaji tangga ke-6 mau habis, judulnya nggak tahu. Ya.
membahas tangga keenam atau aqobatus sadis itu, atau rintangan dalam menuju kepada Allah. Rintangan yang keenam adalah ujub dan riya, ya, bangga diri dan pengen dilihat orang. Kemudian setelah aku membicarakan semua itu, maksudnya ya tayaqoz, ya sadar, bangunlah, meleklah gitu. Min raqdatika, dari tidur kamu selama ini, ayyuharrajul, wahai anak laki, fi hadil aqabah, di dalam urusan rintangan yang keenam ini. Wa illa, ya maksudnya bangun, sadar bahwa ujub, bangga diri, dan riya ini menghancurkan semua amalan ibadah kita. Ya, nggak ada gunanya kita sembahyang mulu, akhirnya masuk neraka juga. Makanya sadarlah, ujub dan bangga diri dan riya ini ya akan menghancurkan hidup kita. Ya, sadarlah dan bangunlah, melek wahai anak laki, ya, tentang tangga ini, rintangan ini. Wa illa, kalau kamu tidak bangun, tidak sadari tangga ini, kunta minal khasirin, jadilah kamu orang yang sangat merugi. Dunia udah capek ibadah, akhirat neraka juga. Ini ya, Ghazali cuma menyadarkan kita begitu ya, karena tangga 6 ini adalah poin inti dari semua tangga-tangga. Jadi semua tangga ataupun rintangan dari awal 1, 2, 3, 4, 5 gak akan pernah bisa berhasil kalau tangga 6 ini gak bisa dijalanin. Ya, semua yang kita pelajarin dari tangga 1 sampai 5, kalau ada ujub, bangga diri dan riya, selesai semuanya. Ya, capek doang, nggak dapat apa-apa. Makanya kunta minal khosirin, jadilah kalian orang yang merugi. Jatuh ketiban tangga, kecebur sumur, dan rugi banyak. Ya, ini yang dibilang harus dipahami, karena dari kemarin beliau ngomongnya kualitas harus dipikirin, jangan kuantitas mulu ya. Banyak ibadah tapi nggak paham ini ibadah kita penuh dengan riya sama bangga diri apa enggak. Jadi Ghazali menyarankan kualitasnya yang dipikirin. Ya, takutnya banyak doang tetapi nggak ada yang diterima Allah. Ini suatu kerugian hidup. Gitu. Makanya tangga ke-6 ini yang harus benar-benar diwanti-wanti, bangga diri dan riya. Ya, fa inna hadil aqabata asyaddu wa asakku wa amaru wa adoru aqabatan. Karena sesungguhnya tangga ini, rintangan yang keenam ini dalam menuju kepada Allah, dalam menuju ketauhidan, rintangan menuju kepada ibadah. Ini kan judul kitabnya kan Minhajul Abidin, yaitu 7 tangga menuju ibadah. Belum ibadah ini. Ya. Karena sekarang orang kita banyak pada ibadah aja, belum pernah mendalami 7 tangganya. Ini kan 7 tangga menuju ibadah, belum sampai ibadahnya. Ya. Nah ini baru tangga ke-6, belum sampai ke-7-nya caranya. Nah ini dikatakan di tangga ke-6 ini, di rintangan ke-6 ini, yaitu berupa ujub dan bangga diri. Ujub dan bangga diri, ujub bangga diri dia juga, ujub dan juga riya. Ini tangga ini, rintangan ini paling berat. Asyaddu paling keras, paling susah. Asyaku paling sulit. Amarun paling pahit. Ador paling bahaya. Ya, ini maksudnya kenapa di paling sulit, paling bahaya? Karena semuanya hancur gara-gara ini doang. Gara-gara riya dan bangga diri, habis semua amalan kita. Ya, kenapa? Karena kita nggak pernah tahu sih, belum pernah mati. Tanya yang mati dah, pasti dia akan sangat merugi. Semua amalannya tidak menghasilkan apa-apa. Ya, kita belum mati. Ya, yang udah mati pasti akan mengatakan iya, rugi sekali. Kalau ibadah gue sebanyak apapun karena ada riya dan bangga diri, selesai semua. Maka dikatakan rintangan ini, tangga ke-6 yaitu riya dan bangga diri, ador, ya, sangat berbahaya. Asyadu memang sangat berat, asyaktu sangat sulit. Istakbalatka fi hadit thoriq, ya. Tetapi memang mesti dihadapi ini jalan. Ya.
tangga ini harus dilewati, tangga ini ataupun rintangan keenam ini harus kita hadapi, nggak bisa kita hindari. Ya, riya dan bangga diri harus kita hadapi, harus kita selesaiin. Bagaimana caranya menghilangkan itu, bukan dihindari. Kalau tangganya keenam agak susah, kita belok aja dah tangga sini, kita baru ketujuh, nggak bisa begitu. Ya, harus dihadapi, harus tetap melewati tangga ini. Ya, karena ilaiha tantahi tamratu kulli ma madha minal aqabat. Nah ini karena ilaiha, sampai di tangga keenam inilah, rintangan keenam inilah ujung daripada buah semua amalan yang sebelum-sebelumnya, dari tangga-tangga yang sebelumnya. Tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, tangga keempat, tangga kelima, ujungnya buahnya ada di tangga keenam. Nah kalau tangga keenam nggak berhasil, selesai tuh pohon gak ada buahnya, gagal. Ya, begitu. Jadi memang urusan yang sangat detail. Ghazali membicarakan tentang masalah riya dan bangga diri, dan untuk lebih kerasnya kencangnya itu ada di Ihya Ulumuddin. Ya, tentang masalah ini. Fa in salimtah ghanimtah wa rajbihtah. Ya, kalau kamu bisa selamat dari rintangan yang keenam ini, selamat daripada masalah bangga diri dan riya, maka kamu akan sukses dan beruntung. Beruntung barulah dapat kata-kata itu yang sering kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Enteng bacanya ya. Ternyata untuk jalaninnya sulit. Ya. Butuh kemauan yang besar. Ya. Kalau kita bisa melewati rintangan ini, menjauhkan diri kita dari kebanggaan diri dan keriaan, maka kita akan dapat kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, keberuntungan dunia, keberuntungan akhirat. Itu baru udah enak tuh doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah gitu. Ya. Ini kan kita doa aja, jalanin kagak. Ya. Ini wa in kanatil ukhra, ya kalau enggak jalan, wa in kanatil ukhra itu maksudnya seandainya sisi yang lain, maksudnya kalau enggak bisa jalan ini tangga keenam, rintangan keenam, maksudnya kita enggak bisa menghindari riya dan juga enggak bisa menghindari bangga diri, faqad doa sa'yukullu, maka terbuang sia-sia usaha kalian semuanya. Emang ini inti jadi tangga 6, tangga 7 nanti tinggal bersyukur itu. Ini poin di ujung daripada semua perjalanan tangga-tangga yang diajarin. Ya, jikalau nggak jalan tangga ke-6 ini, jikalau tidak bisa kita menghindari diri dari kebanggaan diri dan keriaan, maka doa sa'yukullu, terbuang sia-sia usaha semuanya. Amalan kita nggak ada artinya, kosong catatan di akhirat. Bisa jadi diganti dengan dosa. Ya, karena riya berbuat dia itu dosa. Wa khabal amalu, gagallah cita-cita kita untuk menjadi orang yang bertauhid, untuk bisa bahagia dunia dan akhirat. Gagal kita untuk bisa masuk surga Allah. Ini ya, riya ini sangat membunuh kita. Dan inilah intinya iblis nyerangnya ke sini. Ya, makanya kalau dibilang agak sulit, sedikit yang berhasil, karena memang iblis tahu fokusnya iblis tuh riya, bangga diri. Itu yang difokusin iblis. Ya. Kenapa riya dan bangga diri itu bisa difokusin iblis? Karena iblis mengatakan seandainya manusia masih sangat mencintai dunia, maka mudah sekali untuk membuat dia bangga diri dan riya. Saat mereka sudah bangga diri dan riya, selesai sudah, nggak perlu diurusin lagi, udah pasti neraka. Ini ya, saat manusia masih mencintai dunia, maka sangat mudah untukku membuat mereka riya dan bangga diri. Dan saat mereka sudah sampai tingkatan bangga dan diri dan riya, selesai. Kata iblis, terus aja ibadah, udah pasti ke neraka. Itu, ini yang harus direnungin. Ya, iblis sudah tahu inti permasalahan di mana, enenya aja diserang. Ya, ini harus direnungi. Lalu
wa khabal amalu, gagal semua cita-cita kita, wa batalal umru, sia-sia atau batal atau sia-sialah umur kita. Ya umur bertahun-tahun ibadah yang nggak ada hasilnya kan jadi sia-sia. Summa sa'nu kulluhu annahu qad istama'a fi hadil aqabah hauna, salah satu umurin. Kemudian sya'nu di sini diartikan apa nih, Bang? Kemudian muktabir atau diperhitungkan semuanya, ya, annahu qad istama'a. Jadi semua permasalahan dari urusan rintangan ini, yaitu riya dan bangga diri, terhimpun di dalam rintangan ini ahuna, menjadi 3 perkara. Maksudnya beliau mengatakan hal yang harus direnungi di dalam tingkatan rintangan yang ke-6 ini, yaitu riya dan bangga diri. Itu rintangan ini ada 3 hal yang harus kita waspadai daripada rintangan tentang bangga diri dan riya, karena memang sulit, ya. Makanya kita harus memperhatikan 3 ini. Kenapa ini dikatakan sulit dan banyak yang gak berhasil, banyak yang gagal untuk bisa menjalani rintangan ini? Karena 3 hal. Pertama, annal amro daqiqun jiddan. Pertama itu, masalahnya perkara riya dan bangga diri itu sangat halus sekali, ya. Yang tahu dirinya sendiri orang nggak bisa lihat. Bangga diri itu bukannya sombong, sombong itu sudah mengucapkan. Bangga diri itu di dalam doang. Hebat banget gue ya, gue soleh banget ya. Nggak ada dah kayaknya orang yang sebenar gue. Nggak ada orang yang bisa ngurusin orang tua kayak gue. Bisa ya begitu. Itu nggak kelihatan, itu tipis. Makanya ini yang dibilang perkara ini cukup rumit. Karena apa? Amrun daqiqun jiddan. Perkara ini sangat halus, nggak kelihatan. Begitu. Ya. Yang kedua, gobnah wa annal amra gobnah, ya. Wa annal gobnah syadidun, ya. Tipuannya sangat hebat. Gobnah itu tipuan. Tipuan daripada bangga diri dan riya itu sangat hebat. Karena iblis, setan menghiasi semua amalan-amalan kita yang penuh keriaan dan kebanggaan diri dengan kelihatan berkah, kelihatan menjadi lebih bahagia, lebih makmur, lebih soleh. Itu makanya kan setan mengatakan, ya, Allah menyatakan di dalam Quran, setan menghiasi perbuatan buruk manusia seakan-akan itu perbuatan baik. Jadi setan menghiasi perbuatan-perbuatan kita yang penuh dengan riya dan bangga diri seakan itu perbuatan yang soleh. Ini yang mengerikan. Jadi tipuannya sangat hebat, ya. Wal khatra azimun, resikonya sangat besar. Kenapa? Ya, resiko paling besar kan neraka. Ini resikonya ke situ soalnya. Ya. Yang pertama ini dibahas amaddiqatul amr. Adapun masalah halusnya perkara ini, sangat halus, sangat nggak kelihatan yang namanya riya dan bangga diri. Bi anna majariya riya wal ujubi fil a'mali daqiqatun khafiyatun bil ghayah. Fa inna, karena sesungguhnya majari, media penghantar, ngerti gak? Ya, apa sih kalau media penghantar tuh hitungannya? Majari, jalanannya gitu. Ya, jalanan daripada riya dan bangga diri dalam beramal itu sangat halus, sangat tersembunyi banget. Gitu. Ya, tersembunyi dan halus. Karena apa? Karena kan yang ngerasain kita sendiri, yang tahu orang nggak kelihatan kita lagi riya, kita lagi bangga diri, sangat halus. Ya, jalannya itu sangat tipis, tersembunyi banget. Fala yakadu yatanabbahu bidzalika illa kullu nihri fi amriddin.
Ini tidak ada yang bisa menyadari akan adanya riya dalam amalan hidup kita, tidak akan menyadari adanya kebanggaan diri dalam amalan-amalan baik kita, kecuali orang-orang yang cerdik dan pandai. Ya, dikatakan Nahririn ini adalah basyir bikulli syai', yang sangat pandangannya tajam tentang segala sesuatu dalam urusan agama. Maksudnya hanya orang-orang cerdik dan orang-orang yang detail memahami agama yang bisa tahu di mana dia lagi riya sama bangga diri. Kalau yang nggak fokus gitu, dia nggak paham, dia nggak sadar kalau dia lagi riya, dia nggak sadar kalau dia lagi bangga diri. Ini orang-orang yang basyir, yaitu pandangannya yakzanil qalb, sadar hati, bitaharir, mutaharizin, hatinya yang selalu terjaga, makanya selalu mengintrospeksi diri, mengintrospeksi amal perbuatannya. Pandangannya tentang hadat introspeksi diri itu sangat dalam ketimbang introspeksi orang. Selalu mengintrospeksi ke dalam, bener gak gue nih, bener gak jalannya. Itu orang-orang yang begitu dong yang bisa selamat. Selebihnya yang gak begitu pasti tertipu. Gitu. Ya. Wa anna yattali'u alaih. Bagaimana bisa ayu, kalau dikata anna ayu, bagaimana bisa tampak masalah riya dan bangga diri ini ala ihil al jahil lagubi, bagi orang-orang yang bodoh yang gak serius menjalankan agama. Bagaimana ini bisa dipahami, bagaimana dia bisa tampak tahu di mana yang harusnya gak riya atau bangga diri, bagi orang-orang yang hobinya ghafilun naumi, hobinya tidur lalap dalam urusan kesadaran agama, maksudnya bukan tidur ini secara zahir ini, maksudnya terpulas dalam urusan agama. Ya, bahasanya nih, bahasa yang sering saya omongin sama ini, yang belajar begini aja masih susah untuk nggak bangga diri sama riya, gimana yang nggak belajar begini ya? Ya, paham ya? Yang belajar aja aneh, jujur belajar begini aja masih berat untuk menghilangkan bangga diri dan riya dalam menjadi khotib, ceramah, baca Quran depan umum. Yang udah belajar aja masih sulit, bagaimana yang nggak mempelajari ini? Itu pahaminya. Ya, jujur ini sangat berat untuk menghilangkan kebanggaan diri. Apalagi kita harus pentas misalnya menjadi ulama, ngajar, khotbah, memimpin tahlil. Ya, ini menghilangkan ini aja. Yang udah belajar itu masih butuh introspeksi. Ya, apalagi yang tidak pernah mendalami kitab-kitab seperti ini. Itu. Nah, kita harus berusaha, karena apa? Luar biasa sia-sianya nantinya hidup kita karena memang pancingan kebanggaan, kenikmatan dengan pujian-pujian manusia, penghormatan orang. Ini yang dibilang tipuannya sangat luar biasa. Ya. Paham gak? Ya, makanya ada kata-kata dari Ali bin Umar bin Khattab, sesungguhnya pujian itu adalah membuka pintu-pintu setan. Maka jangan diterima dengan pujian, karena bahaya buat kalian. Pujian itu membuka pintu. Makanya berhati-hati sama orang yang sering puji kita, karena dia adalah pembuka pintu-pintu setan. Karena memang itu tipuannya seperti itu, kesenangan dunia. Walaqad, halaman selanjutnya, walaqad sami'tu ba'dha ulama'ina rahimahullah. Ya, sesungguhnya kami, kata Imam Ghazali, telah mendengar dari sebagian ulama kami, guru-gurunya beliau mengatakan, rahimahullah, Allah merahmati mereka semua, binisaburi, ya, ulama-ulama di negeri Nisabur. Nisaburi di mana itu? Dong. Nisaburi di mana? Nisabur. Pakistan, bukan Eropa ya, bukannya Moskow gitu, Rusia. Bukhara. Belah sononya condet kali ini Nisabur. Pokoknya daerah sono dah ya, ulama. Gue juga gak pernah tahu, ulama dari dulu baca di kitab aja gak pernah tahu tempatnya. Ada yang Kirgistan Selatan. Kirgistan aja saya nggak tahu gimana selatannya kan gitu. Jadi
kayak gini di Tusi, kayak Nabi Ghazali kan lahir di Tusi di daerah Tusi belasannya Bogor kali gitu ya. Kita selama ini cuma baca di kitab, nggak tahu tempatnya. Ntar kapan-kapan kita jalan-jalan ke sana gitu. Nisaburi ya, mungkin emang Samarkand India ya, Samarkand. Nisaburi belah sononya kali ya, dekat Afghanistan lah situ ya. Syam ya jadi ya. Iran udah jauh lagi dong. Iran ini di Iran kata gitu tuh, dibaca di peta. Nisabur Iran iya. Oh ini Ghazali soalnya emang di daerah situ. Ghazali kan hidup di antara Iran dan Irak ya, Persia dulu namanya, sekarang kebagi dua jadi Iran dan Irak. Nah itu berarti emang kan nggak jauh-jauh mainnya ya gitu. Nisabur berarti ulama-ulama di negeri sendiri ya. Hak Yahki ya menceritakan anna Ata'an Sulami, ini guru-gurunya dah, Ata' As-Sulami rahmatullahi alaih, Allah merahmati beliau, waridwanuhu, dan Allah meridhai beliau. Ini seorang ulama nih ya. Ghazali menceritakan tentang ulama-ulama di atasnya dia, guru-gurunya, yaitu namanya ada kisah di mana Ata' As-Sulami nih, namanya Ata', bukan Ata' As-Sakanduri, lain lagi. Ata' Ahmad ibni Ata' As-Sakanduri ada lagi yang ngarang Al-Hikam. Ini Ata' As-Sulami ya, beliau apa namanya nih? Mana itu? Nasaba sauban, beliau menenun baju. Ya kalau dulu baju dibikin tuh ditenun ya, tenun dibikin sampai ada bisa bikin gambar-gambar ya kan gitu ya. Ya baju-baju ditenun. Fa'ahkamahu wa hasanahu jiddan. Lalu beliau ini menata dengan bagus, dengan rapih banget. Udah benar-benar dia rapi banget bikin tenunannya itu. Lalu summa hamalahu ila suq. Lalu dia bawa ke pasar, dia mau dijual. Jual ke pasar wa aradahu. Ya, lalu dia menawarkannya, membentangkan atau menawarkan kepada orang-orang pedagang pasar. Ya, pedagang bukan nawarin kepada orang ya, tapi kepada yang dagang pakaian di pasar. Ya, yang udah ahli dalam urusan pakaian, dia nawarin, nih gue jual nih. Pasta khosokul bazar. Ya, lalu dianggap murah oleh pedagang-pedagang itu. Nah ini mah nggak 100.000 nih, 20.000 aja nih mah bikinan lemah gitu ya, dianggap murah, padahal dia ngerasa udah bikin sangat detail rapi, terus dia dijual dia mikir dapatlah 100.000 gitu dijual. Kata pedagang pasar, nah ini mah bikinan lo 20.000 aja dah gue bayarin gitu ya. Fakolah, lalu dia mengatakan inna fihi uyuban, nih tukang kainnya, tukang bahan atau tukang tokonya di pasar bilang, kenapa murah? Kata tukang pasar gitu, inna fihi uyuban kaitan wa kaitan kaza wa kaza gitu. Sesungguhnya ini bikinan lo, ini banyak banget cacatnya di sini, belah sini gitu. Dikata gitu sama orang pasar, orang tukang pakaian yang ahli pakaian memang. Fa'akhadahu Ata'un wa jalasa yabki bukaan syadidan. Lalu diambil lagi sama Ata', nggak jadi dah, sini dah gitu. Dan dia mengambil dengan rasa nangis yang sedih, duduk dan dia nangis sedih banget gitu ya, karena ternyata yang dia merasa udah segitu rapihnya, ternyata pas dijual sama tukang kain yang sudah ahli, dikata banyak bacacatnya, dia ambil lagi, dia malu, dia nangis, duduk. Panadi marajulu ala zalika. Lalu nih yang tukang tokonya nyesel, kagak enak, nggak tega. Ya gue jahat banget apa ya sampai dia nangis tuh gitu. Gue tolak begitu. Gue kata banyak cacatnya. Waja'ala ya'tazaru ilaihi. Lalu dia minta maaf nih, yang tukang dagang tadi. Kan nangis di pojokan gitu. Ya sorry sar gitu, sorry gitu. Bukan gue menghina, emang banyak cacatnya, tapi ya kalau mau gue bayarin dah 100.000 dah gitu. Nggak tega, mana nangis aja gitu. Ya, atau ini nangis. Wa yabzulu lahu fi samnihi ma yuridu. Lalu
si orang ini tukang toko bilang saya mau bayarin sesuai yang lo pengen, tadi lo minta 100.000, ya udah saya bayar 100.000 dah gitu, jangan nangis lagi Pak. Udah bapak-bapak udah geser masih nangis aja, jangan nangis ya lo ngambek aja sih nangis begitu gitu. Lalu atau mengatakan faqala lahu ataun, atau mengatakan begini, laisa zalika kama tazunnu gitu. Bukan kayak gitu, bukan yang begitu maksud lo yang lo pikir gue ini lo tolak terus gue nangis, bukan karena itu gue nangis begitu. Bukan karena lo anggap banyak cacatnya nih tenunan gue gitu. Nah ngapa lo nangis begitu gitu kalau tukang toko. Innama ana amilun fi hadi sonaa, sesungguhnya aku memang yang melakukan ini dengan tanganku sendiri dengan serius penuh kedetilan. Wa qad ijtahadtu, aku sungguh-sungguh menenun ini dengan rapi serapi-rapinya fi ihkami haditsau, untuk menata baju ini menjadi cakep, wa islahihi, dan membaguskannya, wa tahsinihi hatta la yu'ajjadu bihi aibun, dan aku coba untuk merapihkannya lagi sampai aku lihat nggak ada ini cacatnya. Makanya dia merasa pede, dia mau bawa ke pasar dengan harga mahal. Falamma uridu alal bashir, ternyata saat aku serahin nama orang yang ahli, ya biuyubihi azharu fihi, orang yang ahli melihat celah-celah pakaian yang ada, ternyata kelihatan banyak. Ya dia ngerasa udah cakep banget ini dah, hebat kebikinan gue dah. Pas dilihat sama orang yang ahli, ternyata terlalu banyak cacatnya. Ya, kuntu anha ghafilan, ternyata aku lalai daripada lebih detail melihatnya gitu. Lalu dia mengatakan fakai pa'amaluna hadhi, lalu dia bilang, lalu bagaimana dengan selama ini ibadahku yang aku merasa sudah sangat rapi, bisa jadi di hadapan Allah cacat semua. Tuh yang membuat dia nangis. Ya, ini kita renungin, ini ulama nih. Dia mikir, pas dia nata itu pakaian segitu rapi dan dianggap nggak ada aibnya, ternyata sama ahlinya banyak aibnya. Dia nangis karena mikir langsung, bagaimana dengan ibadah gue ya, yang gue ngerasa udah rapi banget ibadah gue, khusyuk, udah bener caranya, bisa jadi di mata Allah cacatnya banyak. Itu yang membuat dia nangis, bukan karena pakaiannya. Itu justru pakaian itu menjadi teguran dan masalah ibadah. Makanya dibilang pakai pa'amaluna hadhi idza uridat aghadan 'ala Allah. Bagaimana dengan ibadah kita semua ini yang kita rasa sudah sempurna dan ditampakkan di depan Allah nanti, ternyata banyak cacatnya. Ya. Kam yabdu fiha minal uyubi wa nuqsan. Akan nampak berapa banyak nantinya segala cacat dan juga kekurangan. Ya. Karena Allah ahli dari segala ahli. Ya. Alladzi nahnul yaum anha ghafilun, yang mana selama ini kita ibadah kita lalai daripada cacat-cacat itu, terutama riya dan bangga dirinya itu, yang kita kadang-kadang fokusnya merapihkan ibadah dengan cara wudunya rapih, udah cara sholatnya Allah begitu, caranya tangannya, bacaannya. Ternyata kita udah merasa semuanya udah sempurna, wudhu kita udah benar, ya, rokaat, ruku, sujud kita, rukun sholat semuanya udah rapi, gerakan sholat cakep, bacaan sangat bagus, makhraj huruf udah pas, tajwidnya udah lancar, bayang sudah merasa sempurna. Padahal kita lupa riya dan bangga diri, ternyata semua isinya bisa jadi isinya cacat semua. Ini kadang manusia melupakan hal itu, riya dan bangga diri. Justru pas saat kita sudah sempurna nih, pas saat udah bacaan bagus, rapi, makhraj bagus, ya fikihnya sangat paham, biasanya masuknya dia lalai di urusan riya dan bangga diri. Ya, ini yang harus jadi bahan perenungan kita. Ya. Lalu ada lagi wa'an ba'dis solihin. Ada sebagian orang-orang soleh mengatakan, qala kuntu lailatan fi waqti sahari fi ghurfatin. Aku, ini kata seseorang, orang-orang yang soleh mengatakan, aku suatu malam ada di dekat-dekat sahur gitu ya. Maksudnya
waktu sahar ini, waktu tahajud ada di suatu kamar gitu. Dia lagi di kamar untuk tahajud, ladai syariatin, di samping jalan. Emang kamarnya dia zaman Arab kan begitu, kayak sekarang mungkin ya di gang kecil lah gitu. Gang kecil itu kan ada jalanan, gang itu tembok nih rumahnya kan, lagi sembahyang di situ kan kedengeran tuh, yang orang lewat kedengeran. Kalau dia lagi bayang baca Quran ya kan kedengeran. Kenapa? Tembok doang ya, sampingnya udah jalanan gitu ya. Dia bilang begitu, aku di suatu kamar malam-malam lagi tahajud, di kamarku yang ada di samping jalan gitu ya. Aqra'u surata Toha, aku membaca surat Toha gitu. Toha itu ya, panjang tuh Toha, terus apa nanti kalau mau kawin mesti hafalin. Falamma an khatamtuha, ketika aku sudah menghatamkannya, ghafautu ya, aku sudah selesai, maksudnya baca Toha, selesai baca, aku tertidur. Ghafwatan, tidur yang ringan, maksudnya tidur ayam ya, ketiduran lagi duduk kali begitu kan, ada orang yang tiduran duduk tuh. Kalau sembahyang Jumat banyak tuh yang begitu. Kaget-kagetan gitu ya. Ketiduran begitu. Fara'aitu sahson nazala minas sama. Lalu dalam tidurku yang ringan itu, yang tidur ayam, aku dalam tidurku itu melihat seseorang turun dari langit, seret gitu ya. Biyadihi sahifatun, dia megang buku gitu, megang buku. Panasaraha baina yadai, lalu dia bentangkan di depanku, bukunya dibukain ya. Fa iza fiha suratul Toha, ternyata di dalamnya ada surat Toha ya. Jadi dibukain, ternyata apa yang dia baca tadi surat Toha ya. Fa iza tahta kulli kalimatin asru hasanat ya, musbatatin, ternyata dari setiap Fa idza tahta kulli kalimat, setiap kalimat ya, kalimat tuh kalau dalam bahasa Arab satu kata ya, kalau baca nahwu paham. Kalau kita orang Indonesia ngomongnya kata, kalau dia kalimat. Kalau kita kan kalimat SPO itu baru kalimat. Kalau orang Arab ngomong kalimat itu maksudnya kata. Jadi setiap kata di bawahnya itu ada tulisan ya. Tulisan apa? 10 kebaikan sudah ditetapkan. Jadi tiap kalimat ada kata 10 kebaikan, kalimat lagi 10 kebaikan begitu. Dia dapat pahala 10 kebaikan di bawah-bawah, ditulis tuh di bawah setiap kalimat. Illa kalimatan wahidah. Tetapi dari semua surat itu ada satu kalimat kosong. Begitu. Ya. Enggak ada pahala 10-nya itu. Fa inni ra'aitu makanaha mahfufan. Aku melihat tempatnya itu sebenarnya ada tulisan 10 kebaikan, tetapi kehapus gitu kata dia. Dia lihat sebenarnya ada tulisannya, cuma kelihatan tuh bekas dihapus gitu. Bekas dihapus di bawah kata itu, dia lihat kayak kehapus, kayaknya udah ditulis terus kehapus gitu ya. Walam aro tahtaha syai'an ya, tapi aku nggak lihat ada apa-apa di bawahnya, jadi kayak bekas doang ya, tapi nggak ada tulisannya, nggak kelihatan. Hapusnya bener-bener berarti ngapusnya itu ya malaikat. Fakultu, aku mengatakan di dalam tidur ringanku itu, wallahi, demi Allah, laqad qara'tu hadhihi kalimat, demi Allah aku sudah membaca juga kalimat ini, aku ingat aku baca juga, kok ini nggak ada pahalanya. Dia bilang begitu. Wala arolaha thawaban wala araha arahas bitat, aku tidak melihat suatu kebaikan di bawahnya. Kenapa begitu? Qala sahsu ya. Lalu orang yang bawain, yang bukain itu mengatakan, benar kamu baca itu gitu. Kamu nggak salah, kamu bukannya miss, itu nggak kebaca itu kalimat, kamu baca memang. Qad qara'taha, kamu telah membacanya sesungguhnya. Wa katabnaha, lalu kami menulisnya 10 kebaikan itu. Illa, tetapi kecuali anna sami'na munadiyan yunadi min kibalil arsy, saat kami sudah menulis di bawahnya 10 kebaikan,
ada suara yang kami dengar dari langit, dari arsy. Imhuha, amhuha, umhuha, bisa. Ya, hapus, gitu. Ada suara dari langit mengatakan, hapus kebaikan itu, sudah ayat kalimat. Waskitu sawaba, gugurkan pahalanya. Hapus dan gugurkan pahalanya. Pamauhanaha, lalu karena perintah itu maka kami hapus, kata orang itu. Qala fabakaitu fi manami wa qultu, lalu saat tidur itu dengar begitu aku menangis di dalam mimpiku. Jadi dia kan lagi ngimpi tuh, mimpi ringan, jawaban begitu dia nangis dalam mimpinya. Lalu dalam mimpi pun dia mengatakan, qultu lima fa'altum dzalik, kenapa kalian menghapus, apa sebabnya? Nah ini diceritain. Nah ini riak, bangga diri, sombong emang berat ya. Marra rajulun parafa'ta biha sautak li ajri, saat kamu membaca kalimat itu ada orang yang lewat di samping kamarmu, kalau kamu menaikkan suaramu dia biar orang itu mendengar. Padahal karena itulah dihapus. Ngeri ya. Ini itu dia cuma satu kata tuh, dia sengaja suara yang dikencengin biar orang dengar. Kalau kita hampir satu surat, suara kita kencengin biar orang dengar, habis semuanya. Dia masih untung ujung satu kata doang. Dia lagi pas kata itu, dia suaranya dia kencengin biar orang dengar. Itu yang menyebabkan dia hapus. Ya, ya Ghazali bilang fahazihi, maksudnya pikirin yang begini ya. Kalau mau selamat. Sampai sini aja. Insyaallah ada manfaatnya di hati hadratin Nabi Syairillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'afana kana ya rahmanur rahim irhamna ya rahmanur rahim irhamna. Allahumma arhamna warham walidina wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'a ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.